Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengembangan Ilmu Logika Definisi dan Pengertian Pemikiran Filsafat Islam. Yang pertama ada Mutakalimun atau Teologi Islam, dan yang kedua ada Burhaniyun atau Filsafat Islam, dan yang ketiga ada Irfaniyun atau Mistisisme Islam. Baik, sebelumnya mari kita perkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, Aas Anissa dengan NIM 2412161, dan yang kedua ada Diana Salsabila dengan NIM 2412145, dan yang ketiga ada Maula Febriani dengan NIM 2412144, dan yang terakhir ada Siti Nurul Ilmi dengan NIM 2412151. Baik, sebelum memasuki ke pembahasan, saya akan membacakan latar belakang. Peradaban Islam telah melahirkan tradisi intelektual yang kaya dan beragam. Sejak abad ke-8 Masehi, para sarjana Muslim telah mengembangkan berbagai pendekatan untuk memahami realitas, kebenaran, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Di antara berbagai pendekatan tersebut, 3 tradisi utama telah menonjol dan membentuk lengkap intelektual Islam. Yang pertama ada Mutakalimun atau para teolog. Yang kedua ada Burhaniyun atau para filsuf, dan yang ketiga ada Irfaniyun atau para sufi atau mistikus. Pembagian ini pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh filsuf yang bernama Muhammad Aid al-Jabiri dalam karyanya yaitu Buyat al-Aql al-Arabi atau Nalar Arab, yang memetakan epistemologi pemikiran Arab Islam ke dalam 3 sistem. Yang pertama Bayani, yang kedua Iran, dan yang ketiga Irfani. Sementara itu, pemikiran Iran kontemporer, Sayyid Hussein Nasr, juga sering merujuk pada 3 dimensi pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, kalam atau teologi. Yang kedua, filsafat atau falsafah. Yang ketiga, tasawuf atau mistisisme. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutakalimun. Mutakalimun, bentuk tunggal dari mutakalim, adalah para ahli dalam ilmu kalam, yaitu teologi Islam dialektis. Istilah kalam sendiri secara harfiah berarti pembicaraan atau wacana, tetapi dalam konteks tradisi intelektual Islam, kalam merujuk pada disiplin ilmu yang berfokus pada pembahasan tentang keimanan melalui argumen rasional. Jadi, mutakalimun adalah ahli kalam yang menggunakan metode dialektika dan logika untuk membela dan menjelaskan akidah Islam. Ilmu kalam muncul sebagai upaya untuk mempertahankan agama dari kritik dan inovasi yang dianggap menyimpang dari ortodoksi Islam awal. Para mutakalimun menggunakan dalil-dalil logis dan struktur argumentasi yang bersifat defensif dan apologetik untuk mempertahankan keimanan mereka. Para mutakalimun cenderung menghindari penggunaan langsung kata logika atau mantik, tetapi jejak-jejak yang mereka tinggalkan dalam pergumulan teologis menunjukkan konsep-konsep logika. Mereka sering mengambil konsep-konsep logika stoik dan menggunakannya dalam upaya mereka untuk membuat konsep-konsep teologi Islam. Mutakalimun juga berperan dalam dialog dan debat dengan kelompok lain, seringkali dengan pola argumentasi yang menyerang lawan untuk mempertahankan posisi mereka. Asal-usul dan perkembangan. Ilmu kalam muncul pada periode awal Islam sebagai respon terhadap tantangan internal dan eksternal. Secara internal, persoalan teologis muncul dari interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Quran dan yang tampaknya ambigu atau mutasyabihat, serta dari perpecahan politik pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW yang menimbulkan pertanyaan teologis tentang iman, status pendosa besar, dan keadilan Tuhan. Secara eksternal, kontak dengan tradisi intelektual Yunani, Persia, dan India mendorong para pemikir Muslim untuk merumuskan dan mempertahankan doktrin Islam dalam bahasa filosofis. Perkembangan dapat dibagi dalam beberapa fase utama. Yang pertama yaitu fase awal abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Munculnya perdebatan teologis pertama seputar status pendosa besar atau murtakib al-kabair, kebebasan kehendak versus predestinasi dan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua yaitu fase klasik. Fase klasik abad ke-9 sampai ke-12 Masehi. Kemunculan dan konsolidasi aliran-aliran teologi utama, terutama Mu'tazilah, Ashariyah, dan Maturidiyah, serta pengembangan metodologi kalam yang sistematis. Yang ketiga, fase sintesis abad ke-13 Masehi sampai ke-15 Masehi. Integrasi kalam dengan filsafat dan tasawuf sebagaimana terlihat dalam karya-karya Fakhr al-Din al-Razi,
Al-Taftazani, dan Al-Iji. Yang keempat, fase modern abad ke-19 Masehi sekarang. Modern, upaya pembaruan kalam untuk menghadapi tantangan modernitas, sains, dan ideologi kontemporer. Yang selanjutnya yaitu tentang aliran-aliran utama dalam kalam. Aliran utama dalam kalam yang pertama yaitu Mu'tazilah. Mu'tazilah sering disebut sebagai rasionalis Islam. Merupakan aliran kalam pertama yang sistematis didirikan oleh Wasil ibn Atta 748 Masehi. Mu'tazilah dikenal dengan 5 prinsip fundamentalnya atau al-usul al-khamsah. Mu'tazilah menekankan rasionalitas dan kebebasan kehendak manusia. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk atau diciptakan, bukan kekal, dan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih tindakan mereka. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun 813-833 Masehi, Mu'tazilah menjadi doktrin resmi negara. Yang kedua yaitu aliran Asy'ariyah, didirikan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari 873-935 Masehi, yang awalnya adalah seorang Mu'tazilah. Sebelum mengalami perubahan pemikiran, Asy'ariyah muncul sebagai posisi tengah antara rasionalisme Mu'tazilah dan literisme tekstual. Kelompok seperti al-Hadis Asy'ariyah akhirnya menjadi aliran kalam dominan di dunia Sunni, terutama di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Yang ketiga yaitu aliran Maturidiyah, didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi 944 Masehi. Maturidiyah berbagai banyak kesamaan dengan Asy'ariyah, tetapi dengan perbedaan penting dalam beberapa isu teologis. Mereka memberikan ruang yang lebih besar bagi rasionalitas dan kebebasan kehendak manusia. Bandingkan Asy'ariyah, Maturidiyah menjadi aliran kalam yang dominan di wilayah Asia Tengah, kemudian di Kekaisaran Ottoman. Selanjutnya yaitu metodologi kalam. Metodologi mutakalimun bersifat dialektis dan rasional, melibatkan beberapa elemen utama. Yang pertama yaitu al-jadal atau dialektika, penggunaan argumen dan kontra-kontra argumen untuk membela posisi teologis dan menyangkal lawan. Yang kedua yaitu kias atau analogi, penerapan penararan analogis untuk memperluas prinsip-prinsip yang diketahui ke situasi yang tidak diketahui. Yang ketiga al-istidlal bil as-sahid al-ghaib, inferensi yang tidak terlihat ke yang terlihat, menggunakan apa yang dapat diamati untuk menarik kesimpulan tentang apa yang tidak dapat diamati, misalnya dari ciptaan ke pencipta. Yang keempat adalah atomisme, terutama dalam tradisi Asy'ari, perkembangan teori atomistik tentang realitas yang menyatakan bahwa dunia terdiri dari atom-atom dan aksiden yang terus-menerus diciptakan ulang oleh Tuhan pada setiap momen. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh utama. Tokoh-tokoh yang penting dalam tradisi kalam antara lain yaitu Abu Hasim al-Jubai 933 Masehi, tokoh Mu'tazilah yang mengembangkan teori mode ahwal untuk menjelaskan hubungan antara esensi dan atribut. Yang kedua yaitu Al-Baqilani 1013 Masehi, teolog Asy'ari yang menyempurnakan metodologi kalam dan mengembangkan argumen kronologis untuk keberadaan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu Al-Juwaini 1085 Masehi, guru dari Al-Ghazali yang memberikan kontribusi penting terhadap metodologi kalam dan teori politik Islam. Al-Ghazali yang selanjutnya yaitu Al-Ghazali 1058-1111 Masehi. Meskipun lebih dikenal dengan sebagai Sufi, Al-Ghazali adalah teolog Asy'ari yang memberikan kritik mendalam terhadap filsafat dalam karyanya Tahafuz al-Falasifah, keracunan para filsufut. Yang selanjutnya itu Fakhr al-Din al-Razi 1149-1209 Masehi, teolog yang melakukan sintesis antara kalam, filsafat, dan tafsir Al-Quran. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Burhaniyun, tradisi filsafat Islam atau falsafah. Burhaniyun, bentuk tunggal dari burhani adalah para filsuf muslim yang mengadopsi pendekatan demonstratif atau burhani terhadap pengetahuan. Mereka dikenal juga sebagai falasifah, bentuk tunggal, failasuf.
atau dalam bahasa Latin sebagai philosophers of the earth. Istilah burhan sendiri berarti demonstrasi atau bukti yang menunjukkan metode mereka dalam mencari kebenaran melalui argumen atau demonstratif yang sangat ketat. Epistemologi burhani berlandaskan pada dasar dan logika deduktif, terutama silogisme, yang berasal dari tradisi filsafat Yunani seperti Aristoteles. Pendekatan ini menekankan argumentasi yang menjelaskan dan menegaskan untuk menentukan kebenaran suatu proposisi secara ilmiah dan filosofis. Asal-usul dan perkembangan historis. Falsafah atau filsafat Islam muncul sebagai hasil dari gerakan penerjemah besar-besaran karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Pusat utama aktivitas penerjemahan ini adalah Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Perkembangan falsafah dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Yang pertama, fase formasi, yaitu pada abad ke-9 hingga 10 Masehi. Masa penyerapan dan adaptasi filsafat Yunani oleh pemikir-pemikir awal seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Yang kedua, fase klasik, yaitu pada abad ke-10 hingga 12 Masehi. Perkembangan sistem filsafat Islam yang matang oleh Ibn Sina dan kritik terhadapnya oleh Al-Ghazali. Yang ketiga, fase Andalusia, yaitu pada abad ke-12 Masehi. Perkembangan falsafah di Spanyol Islam dan tokoh-tokoh seperti Ibn Bajjah, Ibn Tufaili, dan Ibn Rushd. Yang keempat, fase timur, yaitu pada abad ke-12 hingga 17 Masehi. Perkembangan tradisi filsafat di dunia, yaitu di Persia dan sekitarnya dengan tokoh-tokoh seperti Suhrawardi, Mulla Sadra, dan Mirdamat. Yang kelima, fase modern, yaitu pada abad ke-19 hingga sekarang. Upaya untuk menghidupkan kembali dan mereformasi tradisi filosofis Islam dalam konteks modernitas. Aliran-aliran utama dalam falsafah. Yang pertama, peripatetik Islam atau Masyari, yaitu aliran peripatetik Islam yang dipengaruhi terutama oleh filsafat Aristoteles dengan elemen neoplatonik adalah aliran filsafat Islam yang paling awal dan sangat berpengaruh. Konsep-konsep kunci dalam peripatetik Islam termasuk yang pertama, pembedaan antara esensi dan eksistensi. Yang kedua, teori emanasi yang menjelaskan penciptaan sebagai proses bertahap dari yang satu. Yang ketiga, intelek aktif atau al-aql al-fa'al yang berperan dalam kognisi manusia. Yang terakhir, pembagian jiwa menjadi vegetatif, hewani, dan rasional. Kedua, filsafat iluminasi. Didirikan oleh Syihab al-Din Suhrawardi pada tahun 1155 sampai 1191 Masehi. Filsafat iluminasi mengkritik peripatetik Islam yang mengembangkan metafisika cahaya yang terinspirasi oleh sumber-sumber Zoroastrian, Platonis, dan Sufi. Bagi Suhrawardi, realitas utama adalah cahaya, dengan Tuhan sebagai cahaya di atas cahaya. Dan seluruh eksistensi dipahami sebagai gradasi cahaya dan kegelapan. Suhrawardi menekankan bahwasannya pengetahuan langsung daripada pengetahuan melalui konsep, dan mengintegrasikan pengalaman mistis dengan wawasan filosofis. Filsafat iluminasi menjadi sangat berpengaruh di Persia dan mempengaruhi perkembangan tradisi intelektual Islam Timur. Yang ketiga, filsafat transendensi, dikembangkan oleh Mulla Sadra pada tahun 1571 sampai 1640 Masehi. Filsafat transendensi atau kebijaksanaan yang ditinggikan merupakan sintesis dari berbagai aliran pemikiran Islam termasuk peripatetik, iluminasi, kalam, dan tasawuf. Inovasi utama Mulla Sadra adalah doktrin primat eksistensi atau asal al-wujud yang menyatakan bahwa eksistensi bukan esensi adalah realitas primer. Konsep-konsep penting lainnya dalam pemikiran Mulla Sadra yang termasuk gerak substansial yang menyatakan bahwa seluruh realitas, termasuk substansi, berada dalam keadaan perubahan dan evolusi konstan, serta teori pengetahuan yang metodologi falsafah. Metodologi Burhanion bersifat demonstratif dan rasional, yang melibatkan beberapa elemen utama. Yang pertama, burhan atau demonstrasi, yaitu penggunaan silogisme demonstratif yang dimulai dari premis-premis yang pasti untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Yang kedua, had atau definisi, yaitu identifikasi esensi sesuatu melalui genus dan diferentianya. Yang ketiga, tahlil atau analisis, yaitu memecahkan konsep-konsep kompleks menjadi elemen-elemen konstitutifnya. Yang keempat, tarkib, yaitu menggabungkan konsep-konsep sederhana untuk membentuk pemahaman tentang realitas yang kompleks. Yang kelima, ta'wil atau interpretasi alegoris, terutama yang digunakan untuk menyelaraskan teks wahyu dengan kesimpulan filosofis. Tokoh utama. Beberapa filsuf penting dalam tradisi falsafah antara lain yang pertama, Ibn Bajjah.
filsuf Andalusia yang mengembangkan konsep penyendiri spiritual atau mutawahid sebagai ideal filosofis. Yang kedua, Ibn Tufaili, yaitu pada tahun 1105 sampai 1185 Masehi. Pengarang Hayy Ibn Yaqzan, yaitu novel filosofis tentang autodidak yang menemukan kebenaran melalui rasionalitas murni. Yang ketiga, Ibn Rushd, pada tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Komentator Aristoteles terbesar dalam Islam yang membela filsafat terhadap serangan Al-Ghazali dalam Tahafut al-Tahafut, yaitu keracunan dari keracunan. Baik, saya akan menjelaskan tentang Irfaniyun, tradisi mitisme Islam. Irfaniyun bentuk tunggal dari kata irfani, yang artinya para praktisi dan teoretikus tasawuf atau mitisme Islam. Istilah irfan berarti gnosis atau pengetahuan langsung, yang menunjukkan bahwa pendekatan mereka terhadap kebenaran adalah melalui pengalaman spiritual langsung daripada penalaran diskursif atau transmisi tekstual. Irfaniyun adalah para ahli mitisme Islam yang menekankan pengalaman langsung dan intuisi spiritual dalam mencari pengetahuan dan kebenaran. Mitisme Islam atau tasawuf memerlukan perenungan jiwa yang mendalam dan kejenihan spiritual untuk memahami dimensi realitas yang tidak bisa dijangkau oleh logika semata. Nalar irfani atau pendekatan mistis intuitif dalam filsafat Islam mulai diterapkan secara formal pada abad ke-12 hingga ke-13 Masehi. Pendekatan irfani menekankan mujahadah atau usaha spiritual dan pengalaman batin sehingga sumber utama pengetahuan berbeda dengan pendekatan burhani yang rasional dan bayani yang tekstual. Tokoh besar dalam mistisme Islam seperti Al-Ghazali dan Ibnu Arabi menonjolkan peran imajinasi dan pengalaman mistik dalam memahami Tuhan dan alam. Selanjutnya, asal-usul dan perkembangan historis. Tasawuf berakar pada dimensi spiritual Islam awal, terinspirasi oleh kehidupan asketis Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Secara historis, perkembangannya dapat dibagi ke dalam beberapa fase. Fase pertama yaitu fase asketisme, awal abad ke-7 sampai ke-8 Masehi, ditandai dengan zuhud atau waro oleh tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri. Fase kedua yaitu fase klasik pada abad ke-9 sampai ke-10 Masehi. Kemunculan tasawuf sebagai disiplin spiritual yang berbeda dengan tokoh-tokoh seperti Rabi'ah al-Adawiyah dan al-Muhasibi dan al-Juwayn. Yang ketiga yaitu fase estatik pada abad ke-10 sampai ke-12 Masehi, ditandai dengan ungkapan-ungkapan estatik oleh sufi seperti Abu Yazid al-Bistami dan al-Halaj yang terkadang menimbulkan kontroversi. Dan keempat yaitu fase teoretis pada abad ke-12 sampai ke-13 Masehi, sistematisasi tasawuf sebagai disiplin teoretis oleh tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Yang kelima yaitu fase institusional pada abad ke-13 sampai ke-19 Masehi, konsolidasi tasawuf dalam bentuk tarekat atau ordo sufi yang terorganisasi dengan silsilah atau rantai transmisi spiritual, ritual, dan praktis yang terkodifikasi. Yang keenam yaitu fase modern pada abad ke-19 sampai sekarang, reformasi dan revitalisasi tasawuf dalam menghadapi tantangan modernitas, sekularisme, dan fundamentalisme agama. Metodologi Irfaniyun. Metodologi Irfaniyun bersifat eksperiensial dan transformatif, melibatkan beberapa elemen utama. Yang pertama, suluk atau perjalanan spiritual. Konsep perjalanan spiritual dari diri yang terbatas atau nafs menuju realitas ilahi. Yang kedua, muqamat atau stasiun-stasiun. Tahapan-tahapan spiritual yang dicapai melalui upaya spiritual seperti taubat, waro atau kesalehan skrupulus atau zuhud atau asketisme. Yang ketiga yaitu ahwal atau keadaan-keadaan, kondisi-kondisi spiritual yang dianugerahkan oleh Tuhan bukan hasil dari upaya manusia seperti kedekatan dengan Tuhan, mahabbah yaitu cinta, dan khauf yaitu takut. Yang keempat yaitu musahadah atau kesaksian, pengalaman langsung tentang realitas ilahi. Dan yang kelima yaitu fana dan bako, pengosongan diri dari sifat-sifat manusiawi dan subsintesi dalam sifat-sifat ilahi.